Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis pasar dan ciri-cirinya, seperti yang sudah kita diskusikan pekan lalu. Masih ingat ada berapa jenis pasar yang kita pelajari? Yaitu ada 6. Ada apa saja? Kita lihat di tabel berikut ini. Nah, ini tabel yang sudah pernah kalian coba isi bersama grup kalian. Yang pertama, ada pasar oligopoli, oligopsoni, monopsoni, monopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Apa sih perbedaan antar pasar-pasar ini dan ada apa saja di dalam pasar? Ingat, kita mempelajari keenam pasar ini melihat perbedaannya berdasarkan strukturnya. Kalau strukturnya berarti di dalamnya ada produsen, konsumen, jenis barang, dan hal-hal yang ada di dalam pasar lainnya. Ini kita lihat dulu contohnya nih. Kalau disebutkan pasar motor, sudah ngerti dong, berarti maksudnya adalah terjadi permintaan dan penawaran motor. Dan kemudian kalau disebut pasar deterjen, berarti permintaan dan penawaran deterjen. Kita lihat yang pertama. Sebenarnya teori yang pertama itu adalah tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini menunjukkan pasar yang paling ideal, yang mungkin sebenarnya tidak pernah terjadi karena banyak persyaratan untuk disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Pertama, produsen dan konsumen sangat banyak sehingga ini menguntungkan baik produsen maupun konsumen. Konsumen bebas memilih produk dari produsen manapun dan produsen juga memperoleh keuntungan dari banyaknya jumlah konsumen. Barang yang diperjualbelikan homogen. Arti homogen ini berarti tepat persis sama. Jadi misalnya di pasar tersebut jumlah produsen dan konsumennya sangat banyak, kemudian barangnya sama persis. Misalnya contoh barang yang sama persis itu produksi kertas HVS ukuran A4 yang 70 gram. Nah, itu tepat persis sama. Tapi apakah pasar kertas ini termasuk contoh pasar persaingan sempurna? Tentu tidak, karena jumlah produsen kertas itu tidak banyak. Ya, jadi dia udah nggak masuk. Kemudian contoh lagi yang tepat persis sama, misalnya produknya adalah kuota handphone 50.000 atau 5 giga. Pasti itu tepat persis sama. Nggak mungkin ada 5 giga tapi warna merah, 5 giga tapi manis gitu kan. Enggak. Dia tepat persis sama, tapi tidak bisa menjadi contoh pasar persaingan sempurna karena jumlah produsen juga hanya sedikit. Nah, perlu nggak promosi di pasar tersebut? Ya tentu tidak perlu, karena di dalam pasar persaingan sempurna ini seluruh produsen dan konsumen itu memiliki informasi yang sama dan sempurna tersampaikan. Kemudian tidak bisa juga dibatasi. Maksud market barrier ini adalah pasarnya itu bukan berarti pasarnya di pagar atau di gedung, di tembok gitu, bukan. Batasan pasar itu berarti ada hal-hal yang membuat produsen maupun konsumen tidak bisa bebas melakukan transaksi, tidak bisa bebas berproduksi dengan berbagai alasan. Ya, apakah karena produknya susah atau karena ada undang-undang yang membatasi, tidak boleh semua orang berjualan. Kemudian contohnya BBM ya, itu ada undang-undang yang membatasi, tidak bisa kita itu langsung jual sendiri gitu, gali sendiri, cari sendiri, tambang sendiri, jual sendiri kan nggak bisa. Ada yang membatasi. Atau ada juga pasar yang sudah dikuasai. Contoh nih di oligopoli, itu ada pasar yang sudah dikuasai oleh produsen yang modalnya sudah besar. Contoh di produk deterjen, ada produsen yang produknya itu sudah sangat dipercaya oleh masyarakat. Sehingga kalaupun ada produsen baru yang mencoba untuk ikut serta berjualan di pasar deterjen, agak susah diterima oleh masyarakat. Bukan berarti pasarnya dibatasi, tapi memang masyarakat yang itu kan produk baru belum dikenal misalnya gitu, sehingga tidak laku. Dengan sendirinya produsen itu akan segera bangkrut gitu ya. Nah, kemudian kalau di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi kalau banyak yang membutuhkan, maka harga akan naik. Kalau sedikit yang membutuhkan, maka harga akan turun. Ini kayak produk logam mulia ya. Logam mulia itu tergantung banyak sedikitnya orang yang memerlukan. Kalau banyak yang perlu logam mulia, maka harga akan naik.
tapi juga tidak menjadi contoh pasar persaingan sempurna. Karena jumlah produsen malah bisa dinyatakan hanya satu kalau di Indonesia, yaitu Antam ya, Aneka Tambang. Kalaupun ada produsen lain yang mencetak logam mulia, tetapi dia membelinya logam mulia itu mungkin dari satu produksi. Nggak semua orang bisa menemukan logam mulia sendiri. Sehingga contoh pasar persaingan sempurna hampir tidak ada. Nah, dengan demikian, apabila salah satu persyaratan di pasar persaingan sempurna ini tidak terpenuhi, maka dia menjadi pasar persaingan tidak sempurna. Tidak sempurna berarti ada 5. Ini tidak sempurna semua. Ada yang karena produsennya hanya beberapa, bahkan ada juga yang produsennya hanya satu, atau pembelinya di sini yang hanya satu. Nah, kemudian mengapa barang-barang tersebut bisa dimonopoli? Ya, karena mungkin ini sulit dibuat penggantinya. Contohnya pasar kereta api. Agak susah ada orang yang ingin memproduksi transportasi kereta api karena pembuatannya susah dan sulit digantikan. Kemudian untuk di pasar oligopoli ada jenis barang yang homogen, ada yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi contohnya nih motor dengan deterjen itu terdiferensiasi ya. Karena ada yang warnanya beda, kemudian variannya juga beda. Kemudian kamu lihat kenapa bisa terjadi ada pasar monosoni, pembelinya cuma satu. Ini biasanya karena produknya itu memerlukan pengolahan khusus, sehingga tidak bisa dikonsumsi langsung atau dijual langsung. Kalaupun dijual langsung, membutuhkan perlakuan khusus. Contohnya pasar ikan di tepi laut, nelayan itu agak susah. Dia harus menjualnya ke para pengumpul ikan yang mempunyai mesin pendingin atau mesin pengolahan ikan kalengan. Sehingga mereka lebih baik menjualnya ke perusahaan tersebut. Dan jumlah perusahaan itu bisa jadi di daerah tersebut hanya ada satu. Maka muncullah pasar monopsoni. Wah, bagaimana nih? Mau dicatat dulu atau ada yang ditanyakan? Silahkan kalian perhatikan lagi. Kenapa bisa ada pasar-pasar tidak sempurna? Karena ada beberapa persyaratan di pasar persaingan sempurna yang tidak terpenuhi. Maka muncullah jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan monopolistik, perbedaannya itu dikit ya dengan oligopoli ya. Dilihat dari jumlah produsennya. Kamu lihat contohnya di sini, Ibu buat contoh ya, sebenarnya silahkan mencari contoh lainnya. Persaingan monopolistik itu contohnya air kemasan, air minum yang disebut dengan air mineral. Kalian sebut biasa air mineral, padahal itu air minum aja ya. Nah, itu produsennya jauh lebih banyak dibandingkan dengan produsen motor untuk di Indonesia. Nah, dia itu ada yang homogen, ada yang terdiferensiasi. Mungkin air kemasannya ada yang botolnya eksklusif, ada yang botolnya biasa-biasa aja. Demikian juga produksi sabun mandi. Ya, kalau di Sukabumi misalnya yang persaingan monopolistik ini adalah tempat, kalau perempuan suka tahu tempat perawatan kulit, skincare. Itu cukup banyak di kota Sukabumi ya. Satu jalan aja kamu bisa ngelihat banyak. Dan ada diferensiasi produk-produk mereka, pelayanan-pelayanan mereka ada yang berbeda. Demikian penjelasan mengenai pasar. Silahkan kalian buat catatannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti kita sama-sama melakukan evaluasi. Terima kasih atas kerja kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.